Selamat siang para peserta rapat identifikasi sumber daya sekolah. Sebelum acara dimulai, izinkan saya mengaturkan pangandali umat. Om Swastiastu. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Ridho Sang Yang Budi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya hari ini kita bisa berkumpul bersama tanpa kekurangan satu apapun. Sebelum acara dimulai, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak agar apapun yang kita kerjakan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk itu, menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 2 Slemadeg Timur, yang saya hormati Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan SMP Negeri 2 Slemadeg Timur, Bapak Ibu wali atau orang tua siswa SMP Negeri 2 Slemadeg Timur, serta perwakilan murid dari masing-masing kelas SMP Negeri 2 Slemadeg Timur yang saya banggakan. Salam dan bahagia. Pada kesempatan hari ini kita akan berdiskusi tentang identifikasi sumber daya atau aset sekolah, khususnya di SMP Negeri 2 Slemadeg itu. Namun sebelum acara diskusi kita mulai, mohon izin Ibu Kepala SMP Negeri 2 Slemadeg Timur untuk memberikan sambutan. Waktu kami persilakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Bangga sekali hari ini kita bisa dapat berkumpul dalam kegiatan diskusi, ya, lebih tepatnya kolaborasi kita dalam pemetaan sumber daya atau aset yang kita miliki di SMP Negeri 2 Slemadeg Timur. Terima kasih juga kepada Bapak Cakra yang sudah memfasilitasi kegiatan hari ini, sehingga hasilnya nanti dapat kita pergunakan sebagai modal untuk menjalankan program sekolah. Sehingga dengan pemetaan aset ini nantinya akan lebih banyak inspirasi dan aspirasi dari kita semua, baik dari pendidik, tenaga kependidikan, maupun dari anak-anakku sekalian yang hadir hari ini dalam diskusi yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi keberlangsungan pendidikan, khususnya di SMP Negeri 2 Slemadeg Timur. Tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Om Awignam Astu Tat Astu Swal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Om Santi 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 Om. Salam bahagia. Untuk lebih lanjut, saya persilakan kepada Bapak Cakra untuk memandu kegiatan. Terima kasih. Terima kasih banyak atas pembukaan Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya kita masuk ke agenda yang kedua, yaitu pemetaan aset sekolah. Dilihat dari tujuh aspek, yaitu aset atau modal manusia, sosial, politik, agama, dan budaya. Kemudian yang kelima itu adalah fisik, yang keenam ada lingkungan atau alam, dan yang terakhir ya, finansial. Namun sebelum itu Bapak Ibu, izinkan saya memberikan sepatah kata terkait dengan mengapa kita
melakukan pemetaan aset sekolah ini. Yang pertama itu adalah seperti yang kita ketahui, sekolah wajib membangun ekosistem yang mampu merangsang pertumbuhan dan perkembangan murid demi terwujudnya profil pelajar Pancasila. Keberhasilan sebuah proses pembelajaran sangat tergantung pada cara pandang sekolah melihat ekosistemnya, apakah sebagai kekuatan atau sebagai kekurangan. Sekolah yang memandang semua sumber daya yang dimiliki sebagai suatu kekuatan dan aset, maka sekolah ini tidak akan berfokus pada kekurangan, tapi berupaya pada pemanfaatan kekuatan dan aset yang dimiliki. Sumber daya sebagai kekuatan akan banyak dieksplorasi ke dalam pembahasan 7 modal utama, yaitu modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan atau alam, modal finansial, modal politik, dan modal agama dan budaya. Ketujuh modal aset ini selaras dengan standar pendidikan atau SNP, terutama pada standar sarana dan prasarana yang ada pada modal fisik dan modal lingkungan, standar dan kependidikan yang terdapat pada modal manusia dan modal sosial, standar pembiayaan atau terdapat pada modal finansial, dan yang terakhir adalah standar pengelolaan pendidikan yang ada pada modal politik dan modal sosial. Ya, Bapak Ibu, marilah kita diskusikan bersama itu ketujuh modal yang ada di SMP kita tercinta, SMP Negeri 2 Sulawesi Timur. Yang pertama itu adalah terkait dengan modal manusia. Di sini saya sedikit memetakan, saya mohon masukan dari Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian. Kira-kira apa saja sih modal manusia yang ada di sekolah kita? Sesuai kita menghubungkan ya, aset kita apa, pemanfaatannya seperti apa. Jadi itu yang pertama itu adalah tenaga pendidikan dan pendidikan dengan kualifikasi pendidikan yang sesuai. Pemanfaatan bekerja sesuai dengan kualifikasi akademik sehingga mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan maksimal. Yang kedua itu adalah terdapat guru penggerak di sekolah. Yang ketiga, ya, kepala sekolah yang memiliki integritas tinggi. Yang keempat itu adalah terdapat tenaga pendidik dan kependidikan dengan kemampuan kewirausahaan. Yang kelima itu adalah terdapat tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki keahlian pada bidang seni dan kerajinan. Yang keenam ada terdapat tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki keahlian pada bidang pertanian. Yang ketujuh adalah memiliki murid yang berprestasi dalam bidang akademik dan non-akademik. Sekiranya Bapak Ibu, guru, serta tenaga kependidikan, serta anak-anak, kira-kira ada nggak mau yang ditambahkan terkait dengan aset yang kita miliki di sekolah dari manusianya? Ya, sambil dipikirkan mungkin kita lanjutkan ya ke modal yang kedua, yaitu adalah modal sosial. Ya, di sini seperti yang kita ketahui bersama ya, modal sosial kita di SMP Negeri 2 Sulawesi itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah MOU dengan Puskesmas ya. Kedua itu adalah Babinsa. Kedua itu adalah Babin Kaptipnas ya. Yang keempat itu adalah perbekal desa Tangkun Titi. Yang kelima adalah adanya penyuluh bahasa Bali. Kemudian kita juga punya MOU dengan TPS 3 ya, yang di Jalan Kebuya, desa wisata. Jangan tegang-tegang ya Bapak Ibu, anak-anak jangan tegang-tegang. Kita sersan katanya serius tapi santai. Ya, untuk di modal sosial kira-kira ada yang perlu ditambahkan? Pelaku usaha. Oh, pelaku usaha, terima kasih Mbak. Yang itu saya harapkan ya. Jadi bisa lengkap. Usaha apa lagi Pak? Usaha apa saja yang di daerah kita kan banyak, ada ukir, ada apa. Pelaku usaha kerajinan. Pemanfaatannya adalah untuk Ya, nanti kita kan bisa bekerja sama dalam proyek, misalnya ekstra, IP
P5 mungkin nanti ada. Nanti kan ada P5 kewirausahaan. Ya, pembelajaran life skill kayak kamu. Yang ini kami harapkan. Kemudian kira-kira apa lagi Bapak Ibu anak-anak sekalian, kira-kira jadi mungkin ini redaksinya dirubah ya Pak Dede. Perbekal desa pendukung. Nah, Kayaknya tidak nyambung itu. iya, memang tidak nyambung Pak Dede, makanya Niket yang perlu masukan kira-kira untuk redaksinya ini bagaimana untuk pemanfaatannya, karena yang pakai di sini adalah fungsi perbekal secara umum. Sekarang kita kaitkan dengan yang ada di sekolah. Bagaimana kalau dengan mendukung keberlangsungan program sekolah? Bisa? Kalau MOU dengan desa wisata Tegal Bungkam, bagaimana untuk dirinya pemanfaatannya? Apakah sudah benar mengedukasi murid tentang cara mengelola sampah? Apakah perlu diganti? Dan menjaga lingkungan agar tetap asli untuk desa, mendukung desa wisata. Mengedukasi murid, Menjaga lingkungan menjaga lingkungan, agar agar tak asli. untuk mendukung desa wisata itu menjaga Kasih lingkungan. murid untuk menjaga lingkungan. Ya, tetap lestari. Tetap lestari. Nggak ada hubungannya dengan seni kira-kira untuk meningkatkan Kan ada di bawahnya itu seni nanti. ini anak-anak. Oke. Di bawahnya ada Nah, di bawahnya. pelaku usaha keperajinan. Oh iya di sana. Pembelajaran kontekstual untuk meningkatkan Desa keperajinan. wisatanya, maksud Ibu dengan desa wisatanya? Iya dengan desa wisata. Apakah ada hubungannya dengan seni di sana? Budaya juga. Iya budaya mungkin. budaya. Oh nanti dimaksud. Oh di sosial budaya nanti. Ada di agama Oh dan iya budaya. agama dan budaya. Ya, kita lanjutkan ke yang nomor 3 kalau begitu Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian. Yang ketiga itu adalah modal politik. Jadi yang pertama ini yang pertama adalah dukungan dinas pendidikan. Itu asetnya itu, aset politiknya itu adalah memperlancar kegiatan birokrasi. Kalaupun redaksinya dirubah bisa, kalau mau ditetapkan tidak bisa. Apa tidak sebaiknya ditambah lagi satu, di samping dukungan dinas pendidikan biasanya ke bawah, kebijakan itu harus diterima oleh minimal desa perbekalnya. Mengingat juga di perbekal di desa setempat apapun yang harus dilakukan di lingkungan desa itu sendiri direncanakan, diprogramkan di desa gitu. Termasuk sekolah ini pun direncanakan di desa. Oh, terima kasih. Yang kedua itu adalah Dukungan politik dari desa Tangun Kiti. Dukungan, nah itu di sini politik desa. Tangun Kiti. Ya. Jadi yang ketiga adalah kebijakan sekolah. Ya. Ya. Jadi untuk mengembangkan potensi sekolah dan membuat kebijakan yang mengakomodir kepentingan warga sekolah dalam rangka meningkatkan pembelajaran yang berpihak. Tetap ya yang utama itu berpihak pada murid. Nah ini yang terkait dengan modal agama dan budaya. Jadi untuk modal agama dan budaya yang masuk ke modal nomor 4 di sini, yang pertama itu adalah budaya Trisakti. Yang kedua itu adalah peta seni tabuh dan tari. Budaya di sini adalah budaya gotong royong.
Yang keempat sembahyang purnama film. Termasuk juga hari raya. Sembahyang hari raya keagamaan. Kegiatan Perayaan. Oh, bukan di pentas seni untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Mungkin bisa ditambahkan sedikit. Oke. Ya, Untuk meningkatkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan intelektual. Ya, intelektual. Ya. Pengetahuan dan keterampilan intelektual yang bisa memberikan keuntungan. intelektual mungkin. Ya, intelektual yang bisa memberikan keuntungan. Keuntungan ya dalam mencapai status sosial. Ya, itu dah lanjut dah. Dan rasa cinta pada seni dan budaya Bali ya. Mungkin demikian. Terima kasih. Nih. Ya, terima kasih banyak Bu atas masukannya. Luar biasa sekali dan juga yang pemanfaatannya. Kita lanjut sekarang ke modal fisik. Modal fisik ini berkait. Ya, modal fisik ini berkaitan juga dengan infrastruktur yang ada di sekolah, dan yang ini sepertinya banyak sekali, kalaupun harus digali. Mungkin besok baru selesai Bu ya. Fisiknya ya, termasuk juga kursi dan meja masalahnya Bu. Untuk modal fisik kita. Jadi secara umum aja ya, yang identifikasi di sini, kalaupun mau ditambahkan silakan Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian. Yang pertama itu adalah ruang kelas yang layak untuk kegiatan pembelajaran. Kemudian ada ruang perpustakaan, kemudian ada lab IPA, lab TIK, kemudian ada ruang kepala sekolah, kemudian ada juga ruang guru, ruang TU, ruang tamu, ruang UKS, kantin, ruang gong, gudang, parkir, lapangan upacara, infrastruktur ke sekolah yang memadai. Yang dimaksud infrastruktur di sini adalah jalannya, dan ke sekolah itu memadai, tidak seperti tempat yang lain mungkin rusak ya, sedikit tidaknya menghambat siswa untuk pergi ke sekolah. Kemudian ada transport kita yang luar biasa di sini ya, Transrasi yang sudah bertransformasi menjadi Transiswa. Jadi kemudian ada lapangan desa juga, kemudian ada perangkat multimedia. Yang terbaru di sini adalah Chromebook. Kira-kira kalau ada tambahan dari Bapak Ibu guru atau anak-anakku sekalian bisa. Kira-kira apa yang kurang di sini? Ada kayangan, ada kolam gitu. Itu bukan ya. Oke. Yang kamar mandi ada kolam, ada kayangan, ada papan nama juga. Enggak, kayangan itu pikiran yang tadi ini. Misalkan ada tentang budaya Trisanyo, ada budaya ini, masa sih nggak ada kayangan gitu. Kamar mandi apa namanya kalau di Jamban. terus ya tempat kita, terus kemudian ada kayangan, kemudian ada juga Kayangan tempatnya paling atas ada kayangan. kayak sudah deh. Oh iya, Apa? Cian? Nak videoan budonan pengadaan fisik ini. Pertama mengeruak ini pasti kayangan budaya gitu maksudnya. Adi ditubah deh. Nak di fisik kan? Kun kan pertama ya Pak De. Di fisik. Nah, di sini dah. Nah, Nomor satu kan Ya, nomor 1. Ketuhanan yang Maha Esa ya. iya. Tidak boleh dibolak-balik. Kita lanjut ke modal lingkungan dan alam. Nah, ini yang
Yang pertama itu adalah lingkungan yang asri. Kemudian dekat dengan tempat wisata, itu di lingkungan. Praktek penggunaan bahasa asing bisa kita gunakan di sini. Terus yang ketiga itu dekat dengan persawahan. Ya, bisa sebagai sumber belajar untuk mata pelajaran IPA. Kemudian yang terakhir yaitu ada dari modal finansial ya, yang terakhir ya, modal finansial. Ada pertama itu sudah pasti dana BOS ya, pembiayaan operasional sekolah. Kemudian ada dana sukarela, yang kita maksud di sini dana sukarela yang kita waktu ini kerjakan itu dimana para guru dan murid ya donasi itu termasukkan ke dana sukarela. Ada apa namanya, urgensi untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan sosial yang pemanfaatannya di sini. Kalaupun ingin dirubah redaksinya, Bapak Ibu silakan, dan anak-anak silakan. Kemudian ada kontrak kantin sekolah, membantu membiayai kegiatan sekolah yang tidak termasuk pendanaan BOS. Kalaupun ada koreksi dipersilakan. Kemudian untuk penjualan barang bekas di sini, yang dimaksud di sini mungkin jual barang bekas seperti kertas dan plastik seperti itu. Untuk membiayai kegiatan sekolah juga yang tidak termasuk ke dalam pendanaan BOS. Apabila ada yang mau ditambahkan atau dikurangi serta dikoreksi, saya sangat mengharapkan. Nah, kalau tiang hanya 2, 1 dan 2 aja. Sebab kontrak kantin itu insiden sifatnya, itu pun harus izin dari atasan kita. Nah, terus penjualan barang bekas, barangnya kan ada. Nah, ini milik pemerintah. Oh iya. Terima kasih masukan Pak. Ya, seperti itu. Ya. Yang nomor 3 apa tadi? Lupa saya. Itu Kantin Si kewirausahaan. kewirausahaan. Kegiatan kewirausahaan. Oh, cukup. aku cukup. Kompak saja. Oh, cukup. Karena aset ya, walaupun belum dikerjakan tapi aset bisa kita berdayakan nanti. Bagaimana kalau kita membuat jamu, terus kita jual Dijualnya di kewirausahaan, dijualnya di internal sekolah itu. Ya, Boleh. ya Kan bagus, ada tos itu. bagus. Di wirausaha. Di finansial sudah di, Ya. Sudah masuk di 3 kewirausahaan. sudah masuk ke sini. Membantu membiayai itu. Ya. Kegiatan kewirausahaan ada masuk juga ke. Baik, kalau tidak ada lagi, bagaimana kalau kita lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu kesimpulan. Ya, Bisa diterima? bisa diterima sebelumnya. Yang keras? bisa. Ya, terima kasih. Kalau begitu, kita langsung saja ke tahap kesimpulannya, Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian. Jadi dari identifikasi sumber daya sekolah SMP Negeri 2 Selemada Timur ini terkait dengan 7 aset atau 7 modal yang ada, dapat disimpulkan bahwa ketujuh modal tersebut ada di SMP Negeri 2 Selemada Timur. Yang pertama itu adalah modal manusia, yaitu adalah terdiri dari 7 aset, 7 modal. Kemudian untuk modal sosialnya itu terdiri dari 8 aset, itu 8 modal. Kemudian lanjut ke yang ketiga adalah modal politik, itu ada 4 aset. Kemudian yang keempat adalah modal agama dan budaya, itu ada 5 aset yang ada di SMP Negeri 2 Selemada Timur. Kemudian yang kelima itu adalah modal fisik. Ya, untuk modal fisik ini ada 20 aset atau 20 modal. Yang keenam itu adalah modal lingkungan atau alam, ada 3. Dan yang terakhir itu adalah modal finansial yang terdiri dari 4 di sini secara umum. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Sebagai akhir kata, yang mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Bapak Ibu
kepala sekolah juga dan anak-anak sekalian untuk hadir pada kesempatan yang luar biasa ini, di mana aktivitas diskusi kita ini berjalan dengan sangat baik dan sangat lancar, sangat alami sekali. Semua suara ada, dari suara tenaga guru dan juga TU, termasuk juga suara dari anak-anak yang Bapak harapkan ada yang akan mengalir dengan alami, sangat luar biasa sekali. Untuk seluruh anak, Ya, sebagai akhir kata, terima kasih atas seluruh siswa partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan cari tempat teduh. kesalahan yang berkuat. Sebelum kita akhiri, marilah kita menundukkan kepala sejenak. Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang untuk Brahma Santi, Om Santi 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 Om. Terima kasih.